Kita mulai dari membahas bab 1, buku utama kita, tentang evolusi dari perlindungan lingkungan menuju keberlanjutan. Nah, di bab 1 ini disebutkan bahwa ada tonggak publikasi yang sangat mempengaruhi kesadaran manusia bahwa aktivitas manusia itu bisa berdampak buruk terhadap lingkungan. Nah, tonggak pertama itu diterbitkan oleh pengarang Rachel Carson tahun 1962 dengan judul buku Silent Spring. Jadi sebelumnya itu tidak ada publikasi sama sekali yang mencoba menunjukkan pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Nah, setelah buku Rachel Carson ini, ada beberapa kejadian yang membuka mata manusia bahwa dampak dari aktivitas manusia itu memang terlihat jelas pada lingkungan. Jadi ada beberapa kejadian lain, misalnya tragedi Love Canal, itu ada pencemaran logam berat di Amerika Serikat. Nah, publikasi terakhir yang membuktikan bahwa aktivitas manusia itu ternyata sudah memberikan dampak, bahkan meninggalkan jejak di bumi ini, ada dalam publikasi yang terbaru yang berjudul tentang The Shock of Anthropocene. Nah, karena buku ini dua-duanya sangat menarik, dan erat kaitannya dengan perjalanan evolusi waktu manusia dalam upaya melindungi lingkungan dan menuju ke arah sustainability. Jadi Ibu mengharapkan kalian membaca dua buku ini. Gitu. Jadi terlihat bagaimana pergerakan dan peningkatan kesadaran manusia. Bukunya bukan buku ilmiah resmi tertulis dengan rumus matematika, model matematis untuk menggambarkan kerusakan lingkungan, tapi buku ini sifatnya lebih populer. Malah buku pertama Rachel Carson itu tulisannya agak sedikit punya rhyme gitu loh. Jadi ada bahasa puitisnya di dalam untuk menggambarkan kesunyian pada musim semi. Gitu. Boleh dipilih mana yang mau dibaca dalam bentuk buku original atau dalam bentuk saduran, tidak apa-apa. Tetapi yang Ibu harapkan kalian mendapatkan sense bahwa kita sebagai saintis atau future engineer, environmental engineer, itu harus bisa memahami bahwa meningkatkan kesadaran masyarakat dan bergerak bersama untuk mencapai tujuan keberlanjutan, itu harus tetap didengungkan. Ya. Oke. Nah, bukunya mudah didapatkan, sama sekarang tuh hampir semua buku mudah didapatkan. Tapi kalau ada kesulitan, sebenarnya Ibu, dua buku ini Ibu punya hard copy-nya, jadi bisa bergilir. Dan tugas ini memang tidak ada markingnya, gitu. Tapi ini adalah memberikan kalian wawasan untuk bisa memahami apa yang dimaksud oleh Michael Chicks dan kawan-kawan dalam bukunya untuk menggambarkan evolusi pergerakan menuju keberlanjutan. Ada pertanyaan tentang buku ini atau ada yang sudah membaca dan bisa memberikan sinopsis untuk teman-temannya biar sama excitingnya sama Ibu? Ada yang sudah membaca? Hanifah, kamu sudah baca belum? Belum, Ibu. Belum. Padahal ini buku utama gitu loh. Karena ilmu kita itu kan tanpa ada kesadaran, karena kan kita driving force-nya ilmu teknik lingkungan itu tidak hanya dari regulasi gitu ya, tapi dari pergerakan, kalau istilahnya sekarang grassroots juga ada gitu. Jadi membaca sejarah-sejarah penting dan buku penting itu juga bagian dari cara kita memahami konsep keilmuannya.
Siapa yang udah pernah baca nih? Ada berapa orang ya? Ibu yang di depan Ibu ini hanya beberapa yang Ibu lihat. Siapa yang sudah pernah baca? Harusnya kalau Silent Spring nggak apa-apa lah, sinopsisnya juga nggak apa-apa. Yang penting tahu kurang lebih isinya apa gitu, ada? Kalau Silent Spring tahu Bu saya. Siapa tuh? Siapa yang Bagus, berbicara? bagus nih. Bagus ya? Oke. Iya. Nah, oke. Nah, ini kan tonggak awal ya. Kalau sekarang itu malah di saintisnya itu berusaha membuktikan kita sudah meninggalkan jejak yang sangat jelas terlihat di muka bumi ini dan dianggap hampir sama jejak tersebut dengan jejak geologi gitu. Makanya disebut sebagai antroposin gitu. Jadi jejak karbon kita, karbon dioksida yang kita emisikan ke udara itu sudah bisa kita anggap sebagai jejak kalau seperti orang geologi melihat fosil aja, ya kan? Makanya disebut sebagai antroposin gitu sekarang. Belum lagi masalah-masalah baru, polutan-polutan baru yang pasti akan meninggalkan jejak juga seperti karbon gitu. Nah, salah satu ke videonya yang sudah Ibu unggah juga di MS Team itu tentang polutan baru mikroplastik gitu. Nah, plastik sendiri itu sudah meninggalkan jejak di bumi ini begitu karena pada awal penciptaannya itu 20-an tahun yang lalu itu sampai bergerak sekarang sudah banyak sekali akumulasinya. Ya kan? Jadi banyak hal baru, polutan baru yang menyebabkan bahwa antroposin ini adalah sesuatu yang tidak bisa juga kita bantah begitu, bahwa manusia itu sudah meninggalkan jejak pada penurunan kualitas di bumi. Atau di kelas ini juga ada kurang lebih tahu tentang buku ini di antroposin. Tidak harus buku ini ya, beberapa buku yang terkait dengan antroposin juga boleh dibaca. Adakah? Oke, tidak apa-apa. Nanti dicari ya. Oke, nanti saya minta tutornya untuk satu kelas bisa mereview, minimal ada yang sharing menceritakan kembali apa isi buku Silent Spring dan satu lagi menceritakan tentang antroposin. Tapi kalau diceritakan orang itu tidak sama excitednya dengan membaca sendiri gitu. Jadi kalau bisa baca sendiri lebih bagus. Nah, karena itu tadi adalah tonggak awal, maka kita akan lihat time series evolusi dari perlindungan lingkungan sampai ke arah sustainability. Di textbook itu lebih banyak menunjukkan detail kejadian yang ada di Amerika Serikat. Nah, Ibu sarikan, tetapi Ibu masukkan dengan kondisi peraturan governance-nya yang ada di Indonesia. Nah, kita mulai jejak kita itu dari peningkatan kesadaran terhadap lingkungan di tahun 1962, ya kan? Seperti yang kita ceritakan tadi. Kemudian ada beberapa kejadian berikutnya yang membuka mata kita bahwa dampak negatif aktivitas manusia itu nyata adanya. Dari tragedi Love Canal, kemudian mungkin kita sangat familiar dengan tragedi Minamata, itu adalah bagian dari tragedi yang membuka mata. Nah sekarang di 10 tahun belakangan ini kita sudah mulai dihadapkan pada tantangan baru, polutan baru. Ada mikroplastik, ada resistensi terhadap antimikroba, ada persisten organik polutan yang makin persisten. Nah, itu semuanya adalah bagian dari konsekuensi aktivitas manusia. Nah, sebagian dari video-video pendek tentang penjelasan polutan baru ini sudah Ibu upload di MS Team ya. Jadi streamnya itu, linknya itu jangan dibiarkan aja. Kalau misalnya tidak bisa dibuka langsung, di copy linknya, buka
ke layar baru, nanti seperti biasa bisa langsung masuk ke streamnya. Karena ada kalanya tidak bisa dibuka langsung di MS Team. Ya. Yang sudah membuka itu video itu bagaimana? Ada di kelas ini. Siapa? Intan Asela. Coba Ibu mau lihat nih, mukanya gimana nih? Intan. Boleh ditutup videonya ya, tapi kalau ditanya harus segera terbuka. Intan? Ya, Bu. Nah, kamu udah lihat belum beberapa video yang sudah diupload di MS Team-nya? Kalau yang video kemarin belum, Bu, karena ya itu pas dibuka dia belum nggak langsung nyambung gitu. Oke. Ya, Ibu mau sekaligus melihat. Jadi belum di linknya terus dibuka ke web. Ya, jadi seperti itu. Jadi karena kita kuliahnya daring, jadi kebiasaan lama itu jangan dilakukan, susah nanti. Karena kan dosennya udah berusaha membuat kalian bisa mengerti dengan mudah. Jadi harus tetap aktif juga. Notifikasinya itu singkat biasanya karena bisa tertutup dengan terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, jadi ketutup linknya. Jadi harus aktif, lihat sendiri. Kalau tidak bisa dibuka, langsung menghubungi tutornya. Tadi Ibu lupa ya, sebenarnya ada nomor kontak handphone. Bentar. Oh, tapi nanti jadi viral pula ya menghubungi Pak Dion ya dan Bu Nadiatur. Ya udah nanti Ibu berikan data tutornya di MS Team ya, jadi bisa menghubungi langsung. Oke. Ya, Nah, boleh, Bu. Jadi akhirnya Ibu sampai pada kesimpulan kalau Ibu upload itu berarti saya harus memberitahukan kalian berkali-kali bahwa ada uploadan material baru gitu. Karena kalau tidak, karena kan terbaca ya, kalau di MS Team tuh ada lognya. Jadi misalnya untuk assignment, kalau ada yang cuma baca aja, belum dia papain, atau belum buka sama sekali, itu kelihatan ada lognya. Jadi diharapkan itu dengan daring ini, jadi jangan prosesnya langsung tidur-tiduran, terus tidak aktif juga gitu. Jadi dibukanya bisa kapanpun gitu, tapi dia tercatat dan terdokumentasi dengan jelas. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di Amerika Serikat tahun 1972 Environmental Protection Agency-nya itu berdiri. Environmental Protection Agency itu mirip juga dengan kalau kita apa ya? BLH lah. Ya kan, Badan Lingkungan Hidup. Nah, di sana berdiri tahun 1972 dan ini pendiriannya juga memang karena setelah ada publikasi dari Rachel Carson ini, orang mulai memperhatikan dan ada beberapa saintis, ekonom, pemerintah yang berkumpul bersama terus melihat bahwa hal ini akan mempengaruhi keberlanjutan governance. Makanya mereka langsung membuat agensi khusus untuk lingkungan. Nah, tahun 76 barulah mereka punya undang-undang khusus tentang resource recovery. Ya kan? Jadi mereka sudah mulai melihat bahwa sumber daya itu harus dilindungi dan dipertahankan. Maka itu tahun 1976 baru ada di Amerika Serikat. Nah, tahun 1987 barulah ke PBB dalam satu pertemuan mereka mulai menyatakan yang disebut sebagai Our Common Future di tahun 1987. Kalau ada yang suka mempelajari literatur tentang sustainability, nah disinilah mulai ada notion sustainable development. Sekarang Ibu cek nih, ada yang tahu nggak sustainable development itu? Nah ini yang namanya sama kayak Ibu nih, Enda Kalyana. Ya, Bu. Menurut kamu sustainable development, pembangunan berkelanjutan itu apa? Pembangunan berkelanjutan itu pembangunan yang disiapkan agar generasi selanjutnya itu tidak kekurangan gitu, Bu.
dengan tidak merusak lingkungan yang ada saat ini, sumber daya yang ada saat ini, gitu Bu. Oke. Nah, kamu baru lihat satu sisi koinnya ya, karena yang dilihat future-nya aja nih sama Enda. Padahal di Sustainable Development yang Notion yang 1987 tidak hanya melihat yang ke depan, tapi ada yang sekarangnya juga. Jadi masa kita hemat-hemat buat yang ke depan, terus sekarang kita misalnya kelaparan gitu kan, tidak juga ya. Nah, pencetus yang pertama kali yang menyatakan Notion tentang pembangunan berkelanjutan ini ada yang tahu nggak? Siapa? Oke. Terima kasih Enda, kamu boleh turn off lagi videonya. Dia melihatnya dari satu sisi ya, future versi Enda. Tapi ternyata ya yang sebenarnya yang dinyatakan di dalam Our Common Future, the Notion pertama tentang pembangunan berkelanjutan itu bukan cuma satu sisi, dia ada sisi yang presentnya juga. Ada yang bisa menambahkan yang lain. Joyce coba. Ada tambahan Joyce tentang pembangunan berkelanjutan versi Our Common Future? Sejauh yang saya paham, seperti yang dikatakan Saudari Enda, Bu. Jadi tentang pembangunan di masa kini yang memikirkan yang tidak akan merusak untuk masa depannya, Bu. Oke, sebenarnya kamu nambah 2, jadi ada berbeda. Kalau dia tadi kan 1, dia lihat yang ke depan, future, pembangunan ke depan. Nah, kamu tambahkan pembangunan masa kini yang juga tidak akan merugikan pembangunan di masa yang akan datang. Nah, pencetus pertamanya, ada yang ingat atau siapa yang tahu itu? Notion-nya ini, siapakah dia? Ada yang tahu? Pertama kali itu dia Perdana Menteri Norwegia. Makanya disebut sebagai Brundtland Report, ya kan? Di situ dibilang sustainable development is a development that meets the needs of present generation without compromising the future generation to also meet their own needs, ya kan? Jadi dia ada 2 itu, sekarang dan masa depan. Nah, itu notion yang penting yang tetap diagendakan terus sampai nanti ke Sustainable Development Goals yang kita kenal sekarang. Nah, di tahun 1995 itu IPCC itu mulai berkumpul. Nah, mereka sudah melihat, wah ini ada pengaruh nih perubahan iklim. Jadi ada kumpulan saintis, pemerintah, NGO yang berkumpul dalam Panel of Climate Change, Intergovernmental Panel of Climate Change, kan? Nah, kemudian tahun 1997 kita mengenal adanya Kyoto Protocol. Nah, uniknya di tahun yang sama Indonesia pun sedikit melangkah lebih maju gitu pada saat Kyoto Protocol. Kita punya apa? Undang-undang kita yang pertama sekali berpikir tentang lingkungan. Undang-undang apa? Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Oke. 32 itu yang berikutnya. Karena kalau yang 32 itu kita bicaranya tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Kan? Kalau yang 97, kita masih mikir bagaimana mengelola lingkungan. Jadi mengelola saja. Jadi yang tahun 97 itu kita mengenal Undang-Undang Perlindungan lingkungan hidup. Ya. Tapi tadi nggak apa-apa, Hanifah itu benar. Dia udah lihat yang sekarang. Karena kan Hanifah berpikirnya kalau dikelola aja, itu belum tentu bisa mencapai target yang tadi pembangunan berkelanjutan gitu. Jadi harusnya ada juga dong upaya untuk melakukan perlindungan lingkungan. Nah, itu yang kemudian dituangkan di tahun 2009 kan. Jadi di Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Ya. Oke. Nah, di antaranya sebelum perubahan, kita perlu berapa tahun nih untuk bisa sadar bahwa kita tidak hanya mengelola lingkungan, tapi juga melindungi lingkungan dari 97 sampai tahun 2009. Itu ada berapa tahun?
Ada berapa tahun ya? 12 tahun. 12 tahunan. Nah, di antaranya kita mengenal pada tahun 2002 United Nations juga mencetuskan tentang Millennium Development Goals, ya kan? Nah, di situ goals-nya belum sebanyak yang sekarang. Di tahun 2015 kita sudah punya Sustainable Development Goals. Jadi ada 17 goals yang ingin dicapai sekarang ini. Walaupun beberapa targetnya yang masih jauh daripada yang ditargetkan di awal pada tahun 2015. Nah, apa konsekuensi dari evolusi tersebut? Nah, sebenarnya yang melatar belakangi pemikiran perubahan konsepnya tadi yang membangun, kemudian Millennium Development Goals sampai ke Sustainable Development Goals itu karena pemikiran tentang apa yang disebut sebagai tragedy of common. Namanya tragedy of common itu berarti common kan semua gitu ya. Tragedi yang berlaku untuk semua orang. Okay. Nah, di tragedy of common itu contohnya paling mudah apa ya? Resource apa yang paling sering kita gunakan bersama dan kita eksploitasi bersama-sama nih di seluruh dunia? Air. Air ya kan? Air itu misalnya kita ambil aja contohnya sungai. Sungai semua boleh belum ada aturan yang melarang khusus gitu mengambil air dari sungai, membuang material ke sungai itu pada awalnya itu sebelum ada misalnya peraturan daerah, peraturan pemerintah itu semuanya jump into the river, mengeksploitasi sungai tersebut bisa untuk aktivitas sehari-hari, bisa untuk pertanian, bisa untuk irigasi, bisa untuk transportasi, bisa dan lain-lain. Jadi semua itu berusaha memanfaatkan sungai tersebut untuk kepentingan pribadi. Tapi uniknya yang kepentingan pribadi selesai digunakan itu sisa-sisanya buangannya semua balik lagi ke sungai. Kalau tadi misalnya di sungai itu ada yang eksploitasinya, sebenarnya kalau eksploitasi saya udah mengiring kalian untuk membahasakannya negatif ya. Maksudnya memanfaatkan sumber daya yang ada di sungai, itu misalnya ambil ikan terus saja. Secara individu 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, terus sampai banyak orang. Akhirnya yang kecil, ikan yang kecil-kecil juga diambil. Akhirnya secara keseluruhan bersama-sama itu sudah kesulitan mendapatkan ikan. Ini masih satu hal kan, masih urusan ikan. Jadi itulah yang disebut sebagai fakta tragedy of common. Kan? Nah, jadi setelah kita sebenarnya urusan tragedy of common ini bisa dihindari kalau apa yang harus kita lakukan? Kalau menggunakan secara bijak. Oke, menggunakan secara bijak gitu ya. Itu salah satu caranya. Tapi kan kalau menggunakan secara bijak, bijaknya itu apa gitu ya? Nah, kalau kita telusuri dari mengapa hal tersebut, kalau kasus kita tadi mengambil ikan di sungai misalnya. Sebenarnya mengambil ikan di sungai itu ya wajar-wajar aja ya, karena itu pemenuhan kebutuhan. Gitu. Kalau jadi dari teori pemenuhan kebutuhan sampai terjadinya pembuangan limbah ke lingkungan, kemudian ada pencemaran lingkungan, itu nanti ada sebenarnya sudah Ibu upload juga di pengantar teknik lingkungan yang di MS Team. Udah ada yang buka nggak? Kalau belum ada yang buka, nanti Ibu ceritakan sedikit di sini. Tapi kalau sudah ada yang buka, berarti ada yang sudah buka. Sudah Ibu upload juga. Udah, Bu. Waduh, berarti kelas darlingnya nggak efektif. Ada di situ. Jadi
dasarnya itu karena manusia itu kan kalau awalnya itu malah ada gambar seperti gambar kartun Puma zaman dulu, di sana ada manusia primitif di situ yang hidupnya nomaden, semua masih sedikit, populasi masih sedikit. Nah, itu digambarkan di pengantar teknik lingkungan tersebut. Jadi nanti dibuka lagi ya. Jadi dasarnya ya pemenuhan kebutuhan manusia. Kemudian pemenuhan kebutuhan manusia itu awalnya masih menggunakan semua material yang tersedia di alam. Gitu. Masih yang non-xenobiotik yang digunakan. Ya, tidak apa-apa karena jumlahnya sedikit, berarti daya asimilasi masih ada, tidak ada itu pencemaran lingkungan. Karena lingkungan sendiri masih mampu mengatasi kebuangan tersebut. Gitu. Tapi lambat laun, gambarkan, apalagi setelah revolusi industri, cara kita memproduksi juga semakin banyak kan, jadi massal. Nah, karena produksinya massal berarti yang bisa dipenuhi kebutuhan manusia itu makin banyak yang bisa dipenuhi. Akibatnya limbahnya juga makin banyak. Nah, lambat laun yang tadi lingkungan yang tadinya punya daya asimilasi itu malah jadi tidak bisa lagi. Jadi daya dukung lingkungannya itu sudah lewat gitu, maka terjadilah pencemaran. Nah, karena itu tragedy of common ini sering dikaitkan dengan carrying capacity. Jadi Club of Rome, sekumpulan saintis dan pemerhati lingkungan pemerintah itu mulai membicarakan. Jadi ada yang memodelkan. Nah, nanti kalau di mahasiswa S2 ini ada yang tertarik tentang pemodelan lingkungan, menurut saya bagus juga karena kita akan memprediksi di masa yang akan datang itu apa yang terjadi akibat dari aktivitas manusia gitu. Kalau kita mau melakukan intervensi untuk mencegah atau menanggulangi atau seperti bahasa teman kamu tadi menggunakan resource dengan bijak, itu kita bisa prediksi apa yang harus dilakukan. Nah, di Club of Rome itu coba dimodelkan seberapa banyak sebenarnya manusia yang masih bisa hidup di bumi ini. Gitu. Ya kan? Namanya juga model. Kalau model itu ada batasannya, ada limitasinya, ada input dari modelnya yang bisa beda-beda. Gitu. Mungkin saja prediksi di Club of Rome pada saat itu tidak relevan lagi sekarang. Nah, pemicu utama jadi dihitung-hitung bahwa pertumbuhan penduduk itu jauh lebih meningkat secara eksponensial gitu dibandingkan dengan kemampuan tadi bumi ini untuk melakukan recovery. Nah, jadi carrying capacity ini sebenarnya menjadi bagian penting dari ilmu kita. Nanti di bab berapa itu? 5 ya di buku utama kita akan bahas lagi tentang carrying capacity yang dianalogikan dalam bentuk ekosistem, kemudian pertumbuhan secara biologi. Jadi sebenarnya ilmunya itu aja, cuman konteksnya bisa dirubah berbeda-beda. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau bertanya. Ya, Yolanda ya. Iya, Bu. Kan tadi di awal Ibu menceritakan tentang jejak ya. Jejak itu mungkin karena aktivitas manusia yang menimbulkan kerusakan ke bumi. Jejak itu sebenarnya sifatnya bisa dipulihkan atau tidak sih Bu, sehingga disebut jejak. Jejak itu kan kesannya sesuatu yang kerusakan yang sifatnya menjadi permanen gitu. Tapi kalau saya lihat kayak misalnya di Jepang atau di Cina, ada beberapa daerah yang sudah mengalami kerusakan, misalnya tentang kualitas udara dan lain sebagainya, namun dia bisa mengembalikan itu gitu ya. Nah, apakah itu bukan termasuk dalam kategori jejak atau apakah jejak itu sebenarnya? Oke. Nah, pemahaman kita tentang jejak tuh sama ya. Kalau jejak tuh kan berarti ada yang tertinggal gitu. Nah, upaya kita untuk mengembalikan kesetimbangan yang sesuai dengan yang awal itu sudah
sudah sering kita upayakan gitu. Makanya ilmu teknik lingkungan juga berkembang. Ada yang bioremediasi gitu, berusaha misalnya kalau sudah tercemar di bioremediasi dengan harapan bahwa polutannya itu bisa teratasi dan kembali pada kondisi sebelum terjadinya. Nah, tetapi upaya kita untuk melakukan peningkatan kualitas lingkungan itu masih tidak bisa semuanya kita lakukan gitu. Jadi ada tetap bagian dari bumi ini yang tetap masih meninggalkan jejak. Gitu. Jejaknya itu ya masih terlihat karena ketidakmampuan kita dalam mengelola lingkungan secara keseluruhan. Akhirnya yang kita lakukan sekarang ini sesuai dengan istilah baru ini. Jadi kita ada resilience-nya yang kita tumbuhkan gitu. Jadi kita berusaha meningkatkan keseimbangan baru. Jadi pola kita itu bukan lagi mengembalikannya seperti kondisi awal gitu kan. Nggak mungkin kita kembalikan pada saat seperti ilustrasi gambar saya di PPT yang sudah saya upload itu kan masih sedikit, semuanya masih dalam bentuk hutan yang hijau gitu. Tata guna lahannya juga tidak seperti yang sekarang gitu. Jadi kita berusaha beradaptasi dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, tapi laju peningkatan kerusakan lingkungannya itu yang akan kita atasi. Jadi konsep jejaknya itu tetap sama. Tapi upaya untuk mengatasi beberapa jejak yang ada gitu dari polutan itu memang tetap dilakukan, tapi tidak bisa kita lakukan menyeluruh. Jadi, karena itulah kita masuk dalam bentuk rekayasa, ilmu rekayasa teknik lingkungan. Salah satunya tadi bioremediasi. Kemudian kalau kita punya industri, berarti kita membangun instalasi pengolahan air buangan industrinya. Kalau dari sektor domestik, kita membangun instalasi air, pengolahan air buangan domestik, dan seterusnya. Nah, upaya itu tetap ada. Nah, ada juga yang kalau dari dari bahasa sainsnya itu di MIPA itu mereka sebutnya restorasi lingkungan. Gitu. Tapi ada hati-hati juga, ada beberapa kasus yang di dunia ini menunjukkan restorasi yang ternyata salah kaprah juga karena lingkungannya ternyata sudah beradaptasi. Gitu. Nanti kalau tertarik itu ada kasus yang menarik tentang hutan yang selalu terbakar. Kemudian saintis berpikir ya udah kita restorasi aja nih. Jadi diintervensi kebakarannya itu dicegah gitu. Tapi uniknya karena kebakaran hutan di area tersebut, saya lupa nama area, nanti kita cari lagi kalau ada yang mengingatkan nanti saya carikan bukunya. Nah di area tersebut sudah berlangsung lama juga gitu. Jadi hutan tersebut sudah beradaptasi dengan kebakarannya. Jadi pola tumbuhan itu siklus hidupnya sudah beradaptasi dengan kebakaran. Jadi kalau setiap kebakaran dia muncul tunas baru. Nah sekarang kebakarannya dicegah. Jadi pohonnya itu aja terus, akhirnya tutup dan lama-lama mereka tidak berkembang biak lagi gitu, tidak beranak pinak lagi tumbuhannya. Jadi hutannya malah mati bukan karena kebakarannya, tapi karena intervensi restorasi tersebut. Gitu. Jadi tetap ada intervensi manusia, tapi harus dipikirkan dengan matang. Ini kasus yang sangat ekstrim contohnya. Ya. Tapi upaya manusia untuk mengembalikan ke kondisi normal versi manusia yang dibayangkan manusia itu belum tentu juga tepat pada saat ini. Karena kan sama bumi ini juga punya daya adaptasinya gitu ya. Jadi dia bisa berubah dari satu kesetimbangan ke kesetimbangan yang lain. Begitu, Yolanda. Mudah-mudahan bisa men-trigger inilah pemikiran baru terus membaca lebih banyak tentang kasus-kasus lingkungan. Karena kalau membaca kasus lingkungan kita punya pertanyaan gitu. Jadi punya curiosity dan keingintahuan bagaimana caranya ya mengelolanya gitu. Nah, ilmu kita akan memadukan di dasar-dasar teknik lingkungan ini sebenarnya panduan untuk memadukan ilmu fisika, kimia, biologi, desain bahkan sekarang karena kita tujuannya adalah sustainable engineering. Entah itu dalam bentuk desain. Gitu. Jadi membuka wawasan, pikiran. Kalau udah ada pertanyaan kan biasanya cari tahu ya. Kalau cari tahu berarti nanti semua ilmunya itu coba digali untuk bisa mendapatkan jawaban apa yang bisa dilakukan. Oke.
Jadi kalau Ibu bertanya tentang hubungan antara tragedy of common dan carrying capacity, menceritakannya harusnya sudah bisa gitu. Kemudian erat kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita perlukan nantinya dalam kelas dasar-dasar teknik lingkungan. Oke. Nah, karena tadi kita sudah membahas tentang bahwa bumi ini juga karena aktivitas manusia tadi, bahwa ternyata bumi ini tidak mampu cope juga dengan pertumbuhan penduduk, apa aja nih, global tragedy of common tadi kita bahas, misalnya greenhouse gases, overgrazing, non-renewable resources yang tadi termasuk dalamnya yang tidak bisa terdegradasi dengan secara alami di alam, deforestasi, overfishing, itu adalah tragedy of global common. Jadi banyak tragedi. Nah, apa yang next-nya, apa yang dilakukan? Nah, dalam teknik lingkungan, sekarang kita tidak lagi berpikirnya itu sektoral. Nah, di PPT sebelumnya yang sudah di-upload itu kan sudah jelas ya, kita ada sphere gitu, ada kompartemennya, ada biosfer, litosfer, atmosfer. Jadi di teknik lingkungan yang diharapkan pemikirannya kasus kita itu tidak boleh parsial hanya untuk satu sfer saja. Misalnya karena kita ingin litosfernya, tanahnya itu, land-nya itu tidak tercemar, kemudian yang di tanah tersebut itu kita ya udahlah, daripada dibuang ke tanah di landfill, kita bakar gitu. Ini kita pindahkan yang tadi wujudnya padat di tanah, dipindahkan jadinya ke udara gitu. Nah, hal tersebut yang akan kita hindari dalam pemikiran untuk bisa mencapai target Sustainable Development Goals. Jadi apa yang kita gunakan? Tools-nya apa? Tools terbarunya itu adalah life cycle thinking. Tapi life cycle thinking-nya itu tidak juga seperti life cycle thinking yang pada awalnya berkembang ya. Kita hanya melihatnya dari material, perpindahan material, input, proses, output saja. Tapi dalam life cycle thinking kita juga bicara tentang infrastrukturnya. Misalnya dalam proses produksi dari awal, dari input sampai produk, sebelum produk sampai ke konsumen itu kan perlu distributor. Distributornya itu perlu apa? Infrastrukturnya, jalan gitu. Jadi jangan berpikir misalnya kita banning sesuatu produk, tapi ternyata di tingkat konsumen produk tersebut end materialnya, misalnya energinya yang digunakan lebih sedikit, tapi di hulunya, contohnya ya, di hulunya ternyata untuk memproduksi ini banyak sekali energi yang digunakan gitu. Hanya untuk mengintroduce di satu segmen dalam kehidupan life cycle material tersebut, dia bisa menghemat energi di sisi konsumen. Nah, diharapkan di masa depan kita targetnya bahwa future environmental engineering itu juga sudah berpikir kita tidak melihatnya dari satu segmen, tapi melihatnya secara keseluruhan, dari awal sampai akhir. Nah, untuk bisa melihat hubungan keterkaitan antara flow materialnya dan infrastrukturnya, maka kita perlu yang disebut sebagai systems thinking. Nah, system thinking ini masih sedikit yang menggeluti di teknik lingkungan. Jadi kalau ada yang tertarik untuk memodelkan pemodelan lingkungan itu kalau bisa berpikirnya ke arah yang system thinking. Tools-nya bisa banyak. Salah satu diantaranya bisa menggunakan life cycle assessment. Nah, di life cycle assessment itu kita akan membicarakan tentang bukan hanya end use-nya, tapi dari hulu ke hilir dan lihat seberapa besar dampaknya terhadap lingkungan dan manusia. Kemudian diinterpretasikan sehingga kita bisa mengambil keputusan tadi untuk bisa mengintervensi lingkungan. Oke. Nah, kurang lebih di bab 1 dari buku McElchick dan Zimmerman ini membicarakan hal ini. Kalau sebagian besar sudah kita bahas di kelas ini, kalau ada yang tertarik
untuk membaca lebih detail, bisa membaca buku tersebut dan buku lain yang dijadikan referensi pada bab 1 tersebut. Nah, itu saja yang mau Ibu sampaikan di kelas pengantar dasar-dasar teknik lingkungan. Ada pertanyaan tentang apa yang kita diskusikan hari ini. Sebelum minggu depan kita masuk ke ya, siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya nggak? Bu Anika mau diskusi, boleh? Oke, boleh. Jadi sekarang itu kan ada istilah konsep ekonomi sirkular ya Bu ya. Nah, banyak yang bilang ekonomi sirkular itu memang bukan hanya perspektif daur ulang, bukan hanya perspektif bagaimana kita mempertahankan nilai ekonomi gitu ya dari suatu kegiatan. Nah, tapi pertanyaan saya di sini adalah mengapa aspek ekonominya itu seakan-akan selalu jadi apa ya biar dibilangnya tuh hal yang sangat menarik untuk dipromosikan. Jadi bagaimana agar kegiatan itu selain tidak merusak lingkungan tapi juga bisa bernilai secara ekonomi. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah pandangan Ibu sih Bu terkait dengan konsep circular ekonomi. Karena mengingat sekarang itu kan misalnya kasusnya plastik ya Bu ya. Saya tahu Ibu sangat concern sekali dengan isu plastik, khususnya mikroplastik. Misalnya kita lihat daur ulang plastik ya Bu ya. Ada orang yang bilang daur ulang plastik juga termasuk bagian dari circular ekonomi. Tapi ada pihak yang sangat, istilahnya apa ya Bu ya, sangat radikal gitu ya. Nggak usah pakai plastik gitu ya, karena pun kita meningkatkan recycling rate atau laju dari daur ulangnya, itu bisa jadi kan ada yang bocor juga ya Bu ya, plastik-plastik ke lingkungan akibat proses daur ulang. Nah di sini menurut Ibu apa sih titik kritisnya gitu ya Bu ya dari konsep circular ekonomi menurut Ibu, dari contoh kasusnya tentang plastik itu sih Bu. Jadi pengen nanya itu. Makasih ya Bu. Oke. Nah, ini pertanyaannya bagus ya, karena kan kita tidak, kalau di konsep sustainable development itu dia sebenarnya ada 3 pilarnya. Jadi kita kembalikan ke konsep tersebut karena sampai sekarang itu konsepnya memang ya tidak kalau dari sisi orang matematis itu agak sedikit tidak terlalu rigid gitu loh untuk mendefinisikannya. Tapi 3 pilar tersebut menurut saya masih tetap harus bisa dijadikan acuan. Sama seperti pertanyaan Hanifah ini. Jadi dalam konsep pembangunan berkelanjutan tersebut itu kita tidak hanya memikirkan apa pembangunan yang sekarang, tapi pembangunan yang masa depan. Artinya begini, kalau untuk kasus yang tadi, kita bukan masuk di sustainable development itu bukan masuk dalam ekstrim yang you do nothing gitu. Jadi nggak usah ada pembangunan sama sekali gitu, bukan itu konsepnya kan. Nah, untuk yang ide-ide yang menyatakan ya udah kalau begitu sama sekali itu tidak usah gunakan plastik misalnya. Nah, itu juga tidak begitu valid pernyataan tersebut karena kita berada di ekstrim yang menyebabkan bahwa seolah-olah plastiknya itu adalah material yang memang sangat berbahaya sekali sehingga tidak bisa sama sekali digunakan gitu kan. Jadi perspektifnya begitu gitu. Padahal kan bukan begitu. Coba bayangkan kehidupan kita yang diintroduce pada seperti material baru lainnya. Plastik pada saat pertama bahan sintetis yang pertama diciptakan itu misal yang diciptakan ke bumi itu kan banyak ya, bukan hanya plastik gitu. Tapi karena karakteristiknya yang memang bisa digunakan hampir di seluruh kehidupan manusia. Kalau kita berpikir ke depan pun, mobil di masa depan tuh kalau bisa lightweight, menggunakan bahan energi dari ke baterai yang sangat ramah lingkungan, itu tidak akan bisa terjadi kalau kita nggak menggunakan material yang lightweight, termasuk di dalamnya plastik adalah bagiannya. Jadi konsepnya itu harus dilepas antara konsep yang
ekstrim, sama sekali tidak ada pembangunan. Nah, ini yang biasanya yang ekstrim sekali, yang pokoknya tidak bisa gitu. Jadi harus tetap konsepnya seperti tadi. Kalau kondisinya kesetimbangannya sekarang harus tetap seperti ini tanpa ada perubahan. Padahal yang kita lakukan adalah berusaha untuk ngerem pembangunannya, tapi sekaligus juga bisa memenuhi kebutuhan pembangunan yang ada gitu. Kebayang nggak, Hanifah? Jadi bukan berada di ekstrim yang sama sekali menganggap, karena kalau bicaranya seperti tadi, ya udah nggak usah pakai plastik sama sekali gitu. Ibu men-challenge siapapun yang sama sekali bukan hanya prinsipnya ya, life cycle thinking ya, bukan hanya materialnya, tapi infrastrukturnya sama sekali tidak menggunakan plastik. Kebayang nggak sekarang? Kayaknya itu pertanyaan retoris kan, tidak mungkin kan. Jadi yang kita lakukan konsepnya itu kita bergerak karena menurut saya circular economy dan pembangunan berkelanjutan itu sebenarnya dia searah aja gitu. Jadi dia berusaha tetap melakukan proses proses produksi, tapi dia kembalikan, dan itu belajarnya juga bukan tiba-tiba ujuk-ujuk muncul, sebenarnya itu melihat juga simbiosis yang terjadi pada makhluk hidup yang ada di bumi ini. Kalau kita belajarnya ya seperti ini kan, kalau di alam gini ya, ada satu makhluk ini punya kotoran, buangan ini bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lain, ya kan? Nanti dia mati, decay, diuraikan, tapi ada makhluk hidup yang lain. Nah, proses simbiosis yang seperti inilah yang diharapkan nantinya muncul di circular economy gitu. Tapi tidak seperti tadi, karena kan tadi ekstrim tuh. Jadi perspektifnya kalau yang dibaca itu yang sama sekali tidak boleh plastik, itu berarti plastik itu adalah bahan yang sangat berbahaya yang tidak bisa digunakan. Padahal kan bukan begitu, iya kan? Ekstrimnya bukan begitu gitu. Jadi kita tetap menggunakan, tapi menggunakan secara bijak. Jadi kemudian pertanyaan berikutnya, sebenarnya permasalahan utamanya itu ada di manakah? Ada di saat pemanfaatan plastiknya atau pada end use-nya, pada saat sudah tidak dimanfaatkan lagi. Gitu. Nah, sudah tidak dimanfaatkan lagi kan berarti harus dikelola. Nah, dikelolanya itu bagaimana itu? Apakah dikelola atau tidak dikelola atau dikelola setengah-setengah? Ya kan? Kalau kita mengacu pada prinsip circular economy, walaupun sebenarnya kan di dalam daur ulang sendiri pun ada beberapa tingkatan dan tidak bisa 100%, karena kan semua kalau sudah masuk dalam proses itu tidak pernah ada efisiensi mesin yang 100%. Ya kan? Jadi tetap harus ada yang hilang gitu, menjadi energi yang sia-sia. Nanti kita bahas di bab 4 mata kuliah ini tentang kesetimbangan energi. Jadi tetap ada. Jadi jangan ekstrim ya. Jadi balikan lagi aja ke pembangunan berkelanjutan. Tidak ada yang ekstrim di sana karena kita tidak akan menstop pembangunan hanya karena semata-mata untuk memproteksi lingkungan. Tidak begitu. Jadi kita 3 pilar tersebut, sosial, ekonomi, itu tetap menjadi bahan pertimbangan. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ada pertanyaan lain sebelum Ibu tutup kelasnya? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, bagus. Iya, menyambung dari pertanyaan yang tadi, saya ingin tanya pendapat Ibu tentang ini, Bu. Gerakan-gerakan yang anti plastik kan lagi ngetren tuh, kayak di Bandung atau di Bali kan benar-benar ini kemarin tuh ngeban plastik, ngeban sedotan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya ingin tanya pendapat Ibu tentang ini, yang gerakan anti tambang gitu, Bu. Kan lagi ngetren juga, Bu. Oke, yes. Pertanyaan kurang lebih konsepnya itu sama dengan pertanyaan Hanifah. Jadi kita, tapi itu memang benar gitu loh. Tapi kita tidak berada di posisi yang sangat ekstrim tadi, seperti tadi. Jadi kalau misalnya kita memban, itu berarti kita berada ekstrim. Kalau buka tambang, mengekstraksi, itu adalah pekerjaan yang sangat membahayakan buat lingkungan. Kurang lebih seperti itu kan perspektifnya kalau kita ngeban. Walaupun sebenarnya kalau dalam instrumen pengelolaan lingkungan, Ibu selalu berulang-ulangnya, ada 3 yang memang kita dekati.
instrumen pertama adalah instrumen hukum, yang didekati adalah rasa takut, ditakut-takutin, dilarang kalau tidak mengikuti larangan tersebut nanti kamu masuk penjara. Kalau tidak mengikuti larangan tersebut nanti kamu didenda begitu. Nah, itu yang didekati rasa takut, ya kan? Yang kedua, instrumen pengelolaan lingkungan itu adalah instrumen ekonomi seperti circular economy tadi. Jadi tidak apa-apa begitu, tapi ada upaya dia tetap berpikir bahwa dia bisa mendapatkan profit dari aktivitas tersebut. Nah, yang ketiga yang berusaha dibangkitkan oleh Silent Spring dan buku-buku publikasi yang berusaha meningkatkan kesadaran manusia tentang dampak buruk aktivitas manusia. Yang didekati itu adalah moralnya, itu etika, value yang didekati. Nah, 3 ini memang tetap harus kita laksanakan, tapi berpikirnya kalau menurut Ibu, karena kan kita teknik lingkungan ya, kita bukan ilmu lingkungan. Kalau ilmu lingkungan kadang-kadang mereka ada perspektifnya itu ekstrim sekali gitu. Ya sah-sah aja. Kalau di dalam pemikiran belajar itu kan ya sah-sah aja pemikirannya berbeda. Tapi kan kita engineering itu, makanya pergerakan time series kita tadi yang ke depan itu bukan teknik lingkungan biasa aja, tapi yang ke depan yang diharapkan adalah sustainable environmental engineer, ya kan? Jadi dia mendesain itu adalah desain yang sustainable. Jadi dia memikirkannya secara keseluruhan. Nah, balik lagi tentang pembanningan tadi ya, plastik itu memang cara yang paling mudah gitu loh, sebelum instrumen ekonomi dan instrumen yang ketiga, instrumen moral tadi yang didekati, ya paling mudah ya buat aturan ya dilarang gitu. Tapi pelarangannya kan juga berapa persen? Pelarangan tidak semua kan? Coba bayangkan tuh kita melarang penggunaan plastik seluruhnya. Kamu earphone kamu aja itu yang kamu pakai sekarang sebagian besar materialnya dari plastik. Gitu. Jadi boleh-boleh aja didekati. Untuk shock terapi, banning misalnya ke plastik bag, it's okay gitu ya untuk awal, walaupun kita harus mengkaji lagi seberapa besar sebenarnya penurunan sampah plastik yang ada terakumulasi di lingkungan karena banning tersebut, ataukah kita masih menyisakan pekerjaan besar karena ada banyak jenis plastik yang lain yang harus dikelola gitu. Ya, bagus. Oke. Ibu, sebenarnya kita kan sudah menyiapkan ada slide berikutnya tentang pengantar teknik lingkungan, tapi saya rasa sebagian besar fundamentalnya untuk pemikiran awal itu sudah kita bahas hari ini, jadi tetap harus dipelajari. Dan kalau tidak mengerti, kan sudah dikasih 2 tutor ya, kemudian instrukturnya juga ada 4 di kelas ini, bayangkan banyak. Jadi kalau ada kesulitan misalnya memahami konsep, itu bisa ditanyakan ke tutornya. Nanti Ibu kasih nomor kontak HP di MS Team. Cara komunikasi kita yang utama melalui MS Team, ada kalanya juga nanti lewat akademik itu bisa terintegrasi, misalnya Ibu mau memberikan link sesuatu, jadi tetap aktif aja di MS Team-nya dan di CX, di akademik, atau kalau yang ini kan S2 ya, kalau yang S2 sih kayaknya yang di kuliah ITB ACID itu tidak terlalu aktif ya. Jadi kita yang utamanya di MS Team, platformnya nanti apa aja. Kadang-kadang bisa Zoom, bisa menggunakan Meet-nya di MS Team. Ada pertanyaan lain? Nah, berarti chapter 1 sudah selesai. Oke. Nah, di chapter 1 seperti tadi kan di SAP-nya sudah ada tugas chapter 1. Nah, tugasnya adalah satu tadi yang membaca buku tadi ya. Itu nggak ada markingnya. Tapi yang tugas 1 ini mungkin akan di-marking oleh tutor. Kalian mencari kasus apapun yang diperkirakan menimbulkan dampak terhadap lingkungan, boleh photochemical smoke, boleh tentang instalasi pengolahan air buangan, boleh tentang landfill, boleh tentang apapun lah yang kalian anggap erat kaitannya dengan akibat aktivitas manusia terhadap lingkungan. Nah,
pilih kasus tersebut, tuangkan kasusnya dalam bahasa verbal deskriptif, terserah mau 1 paragraf atau 2 paragraf. Kemudian supaya saya bisa melihat apakah kalian sudah punya bukunya atau tidak, dari kasus tersebut buat pertanyaan apa yang ingin kalian ketahui dan kalian jawab dari kasus tersebut. Setelah itu, ambil bukunya, skimming bukunya, kira-kira di bab manakah dari buku tersebut yang bisa menjawab rasa ingin tahu kalian dalam bentuk pertanyaan tadi. Kemudian tuliskan, misalnya, kasus tentang photochemical smoke. Berarti mungkin bisa dijawab, nggak perlu dituliskan apa jawabannya, yang penting kira-kira jawabannya di chapter berapa, sub-chapter berapa gitu, dari buku Michalczyk. Paham nggak? Ya, supaya Ibu sambil Ibu mengontrol siapa yang sudah punya buku, siapa yang tidak punya buku, atau siapa yang kesulitan mendapatkan bukunya. Oke. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Bu, ini bukunya dari buku pegangan ya, Bu? Atau dari yang 2 buku tadi? Dari buku, bukunya, kalau dari buku Michalczyk boleh, maksudnya untuk menjawabnya, ya buku Michalczyk dong. Ya, untuk tugas ya, buku Michalczyk, karena itu yang utama. Kalau 2 buku tadi itu hanya, apa ya, membuat kalian itulah, sama excitednya sama saya membacanya gitu, sama excitednya sama dengan saya pada saat menceritakan hal tersebut gitu. Nanti Ibu cerita semangat, mahasiswanya baca aja tidak, kan nggak apa, energinya nggak sama levelnya. Ya, kalau misalnya kesulitan nanti sebutkan. Tapi jadi cari kasus apapun lah kasusnya, mau tadi tentang plastik boleh, banning plastik boleh. Terus pertanyaan yang kedua buat pertanyaannya. Terus dari pertanyaan tersebut kira-kira dari buku Michalczyk jawaban pertanyaan itu bisa didapatkan di bab mana. Kalaupun samar-samar tidak apa-apa, yang penting jawabannya cuma bab 32, bab 1, bab 5, bab 4 gitu, tidak apa-apa juga. Gitu. Tapi ada, jangan babnya aja ya. Kalau babnya aja nanti dilihat atasnya aja. Jadi bab dan subbab. Skimming dulu sambil ngetes skimming buku utama kita. Ada pertanyaan lain? Jadi clear ya buku, supaya tidak salah. 2 buku bahan bacaan itu adalah buku ya kita anggap bahan bacaan ringan lah. Sebenarnya dia tidak terlalu bahan bacaan populer aja. Buku utama kita yang harus mulai dari sekarang disayang-sayang itu. Caranya di skimming dulu supaya termotivasi. Saya berikan tugas tadi. Jadi dilihat bukunya, dilihat-lihat chapternya. Tidak perlu dibaca dulu semuanya, tapi kira-kira aja pertanyaan curiosity-nya itu bisa dijawab di bab berapa. Oke. Ada pertanyaan lain? Rasanya cukup ya untuk kelas pengantar pertama, dan jangan lupa dibaca juga dan dilihat-lihat juga pengantar teknik lingkungannya. Penting itu. Tugasnya dikumpulkan di mana, Ibu? Di MS Team atau di Six? Nanti saya diskusi dulu dengan tutor. Kalau saya publish-nya di MS Team itu biasanya ada track record-nya, jadi Ibu bisa baca siapa yang cuma lihat doang, siapa yang belum buka sama sekali tugasnya. Nanti kalau tutornya berkeinginan memasukkannya di MS Team, bisa di MS Team, nanti tunjuk lebih lanjutnya nanti ada dari tutor ya. Dihubungi, karena kita sekarang alat komunikasi utama kita memang lewat MS Team, nanti dihubungi lewat MS Team. Kalau ada di publish, pasti ada do-nya kapan itu juga akan diberitahukan. Bu, ada pertanyaan lain? Ya. Deadline-nya kapan ya, Bu? Oke, deadline, do-nya nanti akan diberitahukan. Tapi sebenarnya di SAP tadi tuh harusnya ada sih. Kalau SAP yang sebelumnya, sebentar ya, coba, tadi ada nggak ya? Coba Ibu lihat ya,
Oh, oke. Oke, sekarang ya udahlah Ibu jawab aja. Seminggu lah sebelum kuliah minggu depan, karena minggu depan kita udah masuk chapter 2. Dan ini cepat sekali ya. Dan dasar-dasar teknik lingkungan tuh sistem belajarnya tuh sistem belajar akumulasi. Jadi kalau tidak ngerti di antaranya itu agak akan menyulitkan kalian untuk mempelajari konsep berikutnya gitu. Jadi kalau mau belajarnya itu paham terus jadi terakumulasi. Tapi kalau misalnya paham terus nggak paham terus nggak paham terus nggak bisa gitu. Jadi belajarnya tuh cepat, hampir dalam seminggu tuh bisa 1 bab selesai gitu. Bab berikutnya nanti mungkin dua kali pertemuan dan seterusnya gitu. Jadi harus cepat juga. Nah, triknya itu tadi, bukunya dibaca dulu. Kalau enggak nanti agak susah. Apalagi background-nya bukan teknik lingkungan, bukan kimia, bukan biologi. Agak sedikit challenging lah untuk bisa mengikuti ritme kelasnya gitu. Tapi nggak ada yang susah. Sekarang resource tuh banyak. Dosennya juga berbaik hati memberikan resource-nya langsung di awal gitu ya, tapi nggak dibaca juga oleh kalian. Ya, seminggu fix. Karena minggu depan kita udah chapter 2, dan chapter 2 ada tugasnya lagi. Nah, Ibu ada batasan. Ya, siapa? Ada Ibu nggak bisa batasan lihat. ada batasan katanya nggak? Maksudnya berapa kata untuk tugasnya? Well, Ibu paling nggak suka itu maksudnya Ibu tuh jangan membatasi diri kamu, karena kalau orang pada kondisi yang sangat ekstrim membatasi itu akan menimbulkan kreativitas. Tapi kalau terlalu dicekokin, batasin, itu nanti kalian tidak berkreativitas. Tapi saya juga concern dengan tutor saya, kalau panjang-panjang juga memeriksanya itu juga susah. Ya, 1 halaman A4 cukup kali ya, atau paling banyak 2 halaman lah. 2 halaman A4 lengkap dengan deskripsi fenomenanya atau kasusnya, kemudian pertanyaannya, dan di manakah pertanyaan tersebut bisa didapatkan jawabannya. Itu aja. 2 halaman cukup lah. Jangan banyak-banyak ya, kasihan juga yang markingnya. Ibu mau bertanya, Ya. itunya ditulis tangan atau diketik komputer, Bu? Oke. Kalian ini suka dibatas-batasi ya. Either way lah, tulis tangan boleh. Tapi kalau sadar ini ukur sendirilah. Kalau tulisan tangannya jelek sekali, bukan jelek dalam arti tidak bisa dibaca, diketik. Tapi kalau tulisannya ya bagus, bisa dibaca, ya boleh tulis tangan. Tapi kalau misalnya sama asistennya nanti takut ada copy tukar dari kelas 1 ke kelas 2 dan seterusnya, hati-hati ya, karena tutornya itu bekerja sama juga untuk lihat-lihat. Jadi jangan sama lah. Apa susahnya sih ambil kasus siapa lah, misalnya hujan asam kah, pencemaran di air tanah, banyak sekali kasus lingkungan. Boleh yang current affairs, berarti yang update, boleh yang lama, apapun harusnya berbeda nih. Kita ada berapa, 20 orang kan satu kelas, 40 orang dengan kelas sebelah, jadi ada 40 kasus gitu harusnya. Jadi boleh apa? Boleh aja. Gimana? Oke, pertanyaan berikutnya. Ya. Sini ini nggak bolak-balik dari tempat tidur ke ini kan ya, ke layar kan? Soalnya di belakangnya. Ada yang lain? Bu, ya? tanya Bu, saya kan nggak bisa ini ya Bu, buka assignment ya. Maksudnya di assignment itu saya nggak bisa melihat apa yang diupload atau enggak. Apakah mungkin karena saya belum di enrollment ya Bu? Karena kan posisi masih sit in di kelas. Oh, oke, iya. Tapi sudah punya account MS Team? Sudah. Microsoft, oke. Tidak apa-apa, nanti di WhatsApp siapa yang kamu punya. Boleh lewat Bu Mimin, kalau Bu Mimin pasti udah punya nomornya kan? Nanti dari Bu Mimin dikasih minta ke tutornya kelas ini, Pak Dion atau Bu
Bu Nadiatur untuk meng-add Yolanda ya? Iya, betul Bu. Oke, ya. Iya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Tapi kalau misalnya masih kesulitan lagi, nanti kita cari platform yang lain lah, backupnya. WA juga tidak apa-apa lah sekarang, yang mana yang bisa mudah aksesnya bersama-sama. Iya, baik. Ada yang lain? Ada? Kalau tidak ada, demikianlah chapter 1 sudah selesai ya. Berarti kita sudah berevolusi dari dari tidak paham sama sekali akibat aktivitas manusia sampai ke sustainable development goals yang sekarang. Dan kita bertransformasi dari engineering yang biasa-biasa aja, kita berubah menjadi sustainable engineering yang diharapkan. Oke. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.